Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu camilan kue basah, yaitu kue talam pandan. Ini rasanya enak banget teman-teman, simple banget bikinnya, serta nggak ribet. Semoga ini bisa jadi tambahan menu camilan buat teman-teman semuanya. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? So, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah Oke teman-teman, ini dia bahan-bahannya, udah saya siapin semuanya. Kita akan bikin dua lapisan. Yang pertama kita bikin lapisan hijau atau lapisan bawahnya. Nah, di sini lapisan bawahnya yang perlu disiapkan adalah 260 ml santan kekentalan sedang. Ini sudah saya rebus, kemudian saya dinginkan. Kemudian 100 gram tepung beras, 30 gram tepung sagu atau tepung tapioka, 100 gram gula pasir, kemudian 1/4 sendok teh garam halus, setengah sendok teh pasta pandan. Nah, itu dia untuk bahan lapisan hijau atau lapisan bagian bawahnya. Selanjutnya kita ke lapisan kedua, yaitu lapisan putih. Untuk yang pertama, bahannya adalah 200 ml santan kekentalan sedang. Ini juga sudah saya rebus, kemudian saya dinginkan. Setelah itu 45 gram tepung tapioka, 45 gram tepung beras, setengah sendok teh garam halus. Nah, itu dia untuk bagian putih atau bagian atasnya, hanya 4 bahan saja. Nah, ini kedua bahan udah kita siapin. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama, kita akan masukkan atau kita campurkan dulu 260 ml santan, kemudian ditambah dengan setengah sendok teh pasta pandan. Ini untuk lapisan pertamanya atau lapisan bagian bawahnya. Kenapa kita rebus terlebih dulu untuk santannya? Biar nanti kuenya nggak cepet basi. Langsung aja kita bikin untuk bahan lapisan bawahnya. Kita campurkan aja semuanya dari tepung beras, kemudian tepung tapiokanya, gula pasir, garam, serta santannya kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Nah, setelah itu, ini udah kita aduk. Kemudian ini akan kita saring agar mencegah ada adonan yang bergerindil. Kita saring dulu. Setelah kita saring, ini udah selesai. Ini akan kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan bikin bahan untuk lapisan yang kedua, yaitu lapisan bagian atasnya atau lapisan putihnya. Kita campurin aja bahan-bahannya, yaitu tepung berasnya, kemudian tepung tapioka, garam, serta santannya. Dan ini santannya juga udah direbus, kemudian ini udah saya dinginkan. Jadi ketika menuangkan ini, suhunya sudah suhu ruang. Sama seperti lapisan yang pertama, kita akan saring dulu. Setelah kita saring, berarti udah selesai semuanya antara lapisan yang pertama serta lapisan keduanya. Nah, ini untuk lapisan putihnya atau bagian atasnya. Kemudian yang ini adalah lapisan hijau atau bagian bawahnya. Setelah itu kita siapin aja cetakannya. Cetakannya saya akan pakai seperti ini. Kemudian cetakannya ini akan saya olesin dengan minyak tipis-tipis aja. Jadi nggak perlu terlalu banyak, tipis-tipis aja. Setelah semuanya terolesi dengan minyak, baru saya akan masukkan adonan yang pertama atau adonan hijaunya sebanyak 3/4 cetakan. Setelah kita isi semua, ini akan kita kukus. Sebelumnya sudah kita panaskan kukusannya hingga benar-benar mendidih. Jadi sebelum digunakan, kita harus pastikan bahwa kukusannya sudah benar-benar mendidih.
Setelah itu kita masukin aja semuanya yang tadi udah kita kasih adonannya untuk adonan hijaunya. Di sini kukusan yang pertama saya akan mengukus 6 mangkok seperti ini. Kemudian ini akan saya tutup serta saya alasi dengan kain biar nanti airnya nggak menetes ke adonannya. Nah, untuk mengukusnya ini saya akan kukus selama 10 menit dengan api kecil. Setelah 10 menit kita akan buka. Nah, dia seperti ini, jadi udah ngeset untuk bagian hijaunya. Kemudian kita tuangkan lapisan putihnya. Jangan lupa sambil kita aduk terlebih dulu sebelum menuangkan, karena takutnya ada tepung yang mengendap di bawah. Kita masukkan satu persatu hingga cetakannya penuh. Kemudian kita kukus lagi selama 10 hingga 15 menit dengan api kecil. Setelah 10 hingga 15 menit, kemudian kita akan buka. Lalu kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah itu kita lakukan hal yang sama ke sisa adonannya seperti yang tadi kita lakukan. Kemudian untuk melepas kuenya kita biarkan dingin dulu baru akan kita lepas dari cetakan. Karena kalau masih panas dia agak susah untuk dilepas, tapi kalau udah dingin dia akan lebih mudah dilepasnya. Tinggal kita congkel sedikit, nanti dia bisa keluar langsung. Nah, seperti ini contohnya. Tuh, warnanya cantik sekali. Ini bener-bener simple banget bikinnya, serta nggak ribet. Jadi bisa buat teman-teman yang ingin camilan cepat. Nah, kita hiasin aja atasnya dengan daun pandan seperti ini, jadi lebih cantik lagi. Ini dia kue talam ala Da Silva Raditya-nya udah jadi. Semoga bermanfaat. Langsung aja yuk kita cicipin. Sekarang kita cicipin dulu kue talamnya. Saya akan ambil satu. Ini simple banget bikinnya. Udah simple, cepet, serta nggak ribet ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gigit aja langsung. Manisnya pas. Jadi di bagian bawah ini kita pakai gula, sedangkan di bagian atas enggak, kita nggak pakai gula, cuma pakai garam doang. Tapi kombinasi antara keduanya ini bener-bener enak banget. Jangan lupa cobain di rumah ya. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga teman-teman suka dengan resep kue talam pandan yang saya berikan. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Terima kasih buat yang sudah kasih like dan komennya. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga nonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.